Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat saudara-saudara yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan karena pagi ini momentum hari ini adalah kali kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang beberapa hari yang lalu kita peringati dari Jumat Agung, dan tiba saatnya pagi hari ini kita akan mengucap syukur karena Tuhan Yesus juga sudah bangkit dari maut, dan kita pun juga sudah dimenangkan oleh karena kuasa darahnya. Maka dari itu Bapak Ibu Jemaat sekalian, pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yaitu hari ini, yaitu tepatnya nanti sore juga akan dilaksanakan ibadah Paskah. Kemudian yang kedua, persembahan dan juga perpuluhan kami sediakan bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan, bisa dimasukkan di dalam kotak persembahan dan juga perpuluhan di samping kiri Bapak Ibu Jemaat sekalian. Dan apabila bagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh belum berkesempatan untuk memberikan yang terbaik, bisa menyalurkan lewat rekening Bank BNI atas nama Bapak Edi Bowosono. Dan juga saat ini kita ibadah online, dan juga kita bisa menyapa jemaat sekalian yang mungkin belum bisa berkesempatan ibadah bersama-sama dengan kita sekalian melalui kamera yang ada di depan Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita bisa lambaikan tangan, ya jemaat sekalian yang ibadah online bisa melihat kita sekalian untuk ibadah bersama-sama. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan memulai ibadah Paskah pada pagi hari ini dengan satu buah pujian 1000 lidah berpadu. Kita akan pujikan semua. Baik. Goyang baca kali itu
biarkan musik terus tetap dimainkan, masing-masing kita pribadi mengambil saatnya di sini. Sebab beginilah bunyi firman Tuhan dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayat ke-28. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Mari kita bersatu hati di dalam doa kita menjalankan ibadah. Sungguh segala puji hormat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kau mati di kayu salib, Kau mencurahkan darah-Mu yang kudus untuk menebus setiap kami umat yang berdosa, untuk menebus segala kesalahan kami Tuhan. Kami mengucap syukur mempunyai Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami masing lepas pribadi Tuhan. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan jikalau sampai pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan kami nafas yang baru. Itu semua karena kasih pemurahan Tuhan. Terlebih bersuka cita lagi Tuhan saat ini kami berkumpul di bait-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mengucap syukur atas kebangkitan Tuhan dari maut. Biarlah kami memuji memuliakan nama-Mu, biar apa yang kami lakukan saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Kau juga berkenan memberkati para pelayan yang melayani Engkau Tuhan pada hari ini. Kau juga memberkati jemaat-Mu yang terkasih yang mungkin saat ini tidak berjalan. Kau tinggalkan di rumah-Mu ini Tuhan, bersama-sama dengan kami bersuka cita, mengucap syukur dan mendengarkan sebagai dan sadar. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari hari ini sampai selamanya. Kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini, ibadah Paskah Tuhan, karena hanya satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami untuk mengucapkan. Haleluya, amin. Kembali dari atas mimbar kami mengucapkan shalom. Shalom. Tuhan Yesus sudah bangkit oleh karena darahnya yang sungguh luar biasa kudus. Untuk kita sekalian, maka dari itu kita lebih bersemangat lagi, kita mengucap syukur lagi, kita mengundang jemaat yang berbagi berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian hanya oleh darah Yesus. Kita pujikan semua. Karena hari ini hari Paskah kita kami mengundang jemaat bersama-sama yang lebih bersuka cita memuji Tuhan. Dosa kami hapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus
arahan jemaat untuk masih banyak berdiri, karena kita akan sekalian membacakan perjanjian Gereja Baptis Indonesia Kubang. Kami persilakan jemaat untuk menaruh tangan kanannya di dada. Bersama-sama kita akan membacakan perjanjian Gereja Baptis dengan silih berganti. Saya akan membaca terlebih dahulu, kemudian jemaat bisa melanjutkan atau perjanjian Gereja Baptis. Kami yakin dan percaya bahwa setelah kami beroleh pimpinan Roh Kudus serta menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, maka di hadirat Allah dan sidang jemaat ini dengan khidmat dan penuh sukacita kami masuk ke dalam persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Sebab itu kami berjanji dengan pertolongan Roh Kudus akan berbakti bersama-sama di dalam kasih Kristus, berusaha untuk memajukan gereja ini dalam kesucian dan penghiburan, mempertinggi kerohaniannya, memelihara kebaktian dan upacara-upacaranya, tata tertib dan asas-asasnya, dengan ikhlas dan tetap memberikan persepuluhan dan persembahan guna penyelenggaraan dan biaya gereja bagi orang-orang yang berkekurangan dan untuk pengabaran Injil kepada seluruh umat manusia di dunia. Kami berjanji untuk memelihara rasa kasih di dalam keluarga, mendidik anak-anak dalam kerohanian, memimpin sanak saudara dan sahabat kenalan kepada jalan keselamatan. Adil dan jujur dalam segala perbuatan, menepati janji, setia dalam persekutuan, menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku, menghindari celahan-celahan yang tidak patut, menjauhkan diri dari minuman keras, penyalahgunaan obat bius, dan perjudian. Dengan semangat, berdaya upaya untuk kepentingan dan kemajuan kerajaan Juru Selamat. Kami berjanji bahwa dalam perkawinan kami dengan sabar akan turut dan patuh kepada ajaran dan nasihat-nasihat Alkitab mengenai pernikahan. Kami berjanji pula bahwa di dalam persekutuan Kristus ini kami akan membuang adat-adat kebiasaan, kepercayaan agama yang lama, dan penyembahan berhala atau azimat-azimat berhala yang tidak diperkenankan Tuhan. Selanjutnya kami berjanji akan saling memperhatikan dengan kasih persaudaraan, saling mengingat di dalam doa, saling membantu di dalam keadaan sakit dan duka, sopan santun dan ramah dalam pergaulan. Tidak mudah tersinggung, siap sedia untuk berdamai, senantiasa ingat akan ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Juru Selamat kami. Amanah berjanji bahwa bila mana kami pindah dari tempat ini, dengan secepat mungkin kami akan menggabungkan diri pada gereja baptis lain atau gereja Kristen yang seasas, supaya kami dapat memelihara dan mewujudkan perjanjian ini serta asas-asas firman Allah. Kita akan tetap berdiri, kita akan mempersembahkan persembahan dan juga perpuluhan ini kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan oleh karena berkat Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami di setiap pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami pagi ini mau mempersembahkan yang terbaik melalui persembahan dan juga perpuluhan. Biarlah semua ini dapat Engkau pergunakan melebarkan kerajaan firman-Mu melalui gereja ini, setiap pengabaran Injil Tuhan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk memberitakan Injil. Semuanya Tuhan itu kami serahkan, biarlah Tuhan Yesus yang terus akan memberkati setiap tangan yang memberikan ataupun yang belum. Biarlah di kesempatan
yang lainnya atau berikutnya kami boleh mempersembahkan lebih bersukacita lagi dengan penuh rasa syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ucapan syukur kami ini dalam persembahan dan juga perbuatan dalam Tuhan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Antoni Kartika Nugraha. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian kasih besar. Kita memujikan semua. Persiapkan hati kita semua untuk ditabur dari Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan.
Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Engkau masih izinkan kami bangun dari tidur kami, di mana pagi ini kami boleh merayakan hari kemenangan, di mana Tuhan sudah bangun, Tuhan sudah bangkit dari kematian, yang membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang sudah mengalahkan maut. Dan saat ini ya Bapak, sebagai rasa syukur kami, sukacita kami atas kebangkitan-Mu, kami datang ke hadirat-Mu untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan terlebih dari itu ya Tuhan, kami juga rindu untuk boleh mendengarkan firman yang menjadi makanan bagi kerohanian kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 17. Yang kaum pria akan membacakan ayat 1, nanti kaum wanita akan membaca ayat yang kedua atau yang genap, dan terus demikian silih berganti. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 17. Mari kita akan membacanya. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Arab, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Dan membawa kawan dari negeri Israel, yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah orang itu kepada Tuhannya, sekiranya Tuhanku menghadap nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman, katanya, beginilah maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya aku menyuruh kepadamu Naaman, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Victoria anak pakaiannya serta berkata, alangkah rambut ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Tapi lalu bahwa Raja Israel di
bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya dia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, berkata, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi nabi. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah tenang dan lapang lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir, kemudian berbaringlah dia dan pergi dengan panas? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya bahwa seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia mengenakan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan di Allah. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak, dan dia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya terjadi kebenaran, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sekitar tahun 2002 saat saya masih bekerja di rumah sakit, saya mengalami sakit, yaitu dokter memvonis saya punya sakit emah atau gastritis kalau bahasanya katanya gitu, yang sudah akut, sakit emah yang sudah akut. Dan untuk proses penyembuhannya tidak bisa melalui obat yang diberikan saja, tetapi harus dengan terapi yang harus saya lakukan setiap hari, di mana saya setiap hari harus makan, harus ngemil sedikit. Jadi akhirnya kemana-mana ketika saya bekerja, saya bawa roti mari rotinya gitu ya. Kemana-mana saya bawa roti, bawa minum, selalu ngemil. Nah, dokter mengatakan, Andri, kamu nggak boleh minum kopi, kamu nggak boleh minum minuman yang beralkohol. Kemudian apakah kamu merokok? Iya dokter, saya merokok. Nggak boleh merokok, Pak. Ini
sulit gitu ya. Bagi saya pantangan-pantangan ini sangat sulit saat itu. Kemudian saya harus, kalau mau sembuh saya harus terapi. Selama hampir 6 bulan kurang lebih saya setiap pergi kemanapun selalu ngontot minuman. Ketika di warung kopi, teman-teman ngopi, saya minum air putih, gitu ya. Sambil makan mobil, mereka ngobrol, makan, semuanya makan, saya tidak ikut makan. Ya, ketika jamnya makan, saya harus makan, tidak boleh terlambat. 6 bulan untuk terapi itu dibutuhkan sebuah ketaatan yang luar biasa untuk dapat sembuh. Dan itu luar biasa bagi saya ya. 6 bulan saya tidak ngopi, 6 bulan saya tidak merokok, padahal saya harus berkumpul dengan teman-teman saya yang masih merokok, masih minum kopi dan lain sebagainya. Itu sebuah siksaan bagi saya. Tetapi saya sadar ini untuk diri saya sendiri, untuk kesehatan saya. Sehingga saya harus mau taat ketika saya mau sembuh. Dan rupanya betul setelah 6 bulan periksa lagi, dicek semuanya, ya kamu sudah sembuh. Tetapi nggak boleh terlambat makan lagi, nggak boleh ngopi, nggak boleh ya yang larangan itu. Nah, saya bingung dong, maksudnya nggak boleh ngopi ya gitu ya. Akhirnya saya tetap ngopi, tetap ngopi ya, tetap ngopi sampai sekarang pun tetap ngopi. Nah, pemulihan terjadi saat saya taat, mematuhi aturan-aturan dokter dan melakukannya dalam diri saya sendiri. Harus mendisiplin diri saya. Inilah yang harus saya lakukan ketika saya ingin mendapatkan kesehatan saya kembali. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kita baca berkaitan dengan Naaman. Saya kasih judul atau tema iman dan ketaatan yang memulihkan. Iman dan ketaatan yang memulihkan. Kita akan belajar bersama-sama dari orang yang bukan bangsa pilihan Allah, yang dimana dia mempunyai iman, dia mempunyai ketaatan sehingga dia bisa dipulihkan. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana pemulihan ini bisa terjadi dalam diri Naaman? Mari kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 poin yang pagi ini akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, diperlukan pemberitaan kabar baik. Diperlukan pemberitaan kabar baik. Mari kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, Naaman adalah panglima perang tentara Aram. Bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa pilihan, tetapi Naaman yang dipakai oleh Allah untuk memberikan kemenangan pada negara bangsa Aram ini, sehingga menjadi panglima yang dikasih oleh rajanya. Tetapi ada masalah yang sedang dihadapi, yaitu dia sedang sakit kusta. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sakit kusta di zaman dulu adalah seperti sakit yang membuat orang itu merasa malu, karena dianggap sakit kusta ini adalah seperti kutukan dari Tuhan. Sakit yang membuat orang bisa malu, dia harus diasingkan,
disendirikan, tidak boleh berkumpul dengan keluarganya, harus tinggal sendiri, atau bahkan kalau di Israel itu harus keluar dari perbatasan Israel, harus di luar gerbang, di luar tembok Israel, harus diasingkan. Saya membayangkan kusta itu seperti itu, dan penyakit pandemi yang saat ini sedang melanda kita, COVID-19 ini seperti itu gitu ya. Kalau ada saudara kita yang terpapar itu, wah langsung ya, wah si A kena, wah waktu mesti dulu itu kena dia, itu bisa wah diasingkan. Tetangganya akan merasa wah ketakutan, tidak mau mendekat, diasingkan. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi saat itu Naaman menderita, dia merasakan malu karena seorang panglima perang, tetapi dia menderita sakit kusta yang saat itu juga belum ada obatnya. Tetapi seorang gadis Israel yang menjadi tawanan, dia merasa kasihan, dia mau menolong Tuhannya ini meskipun dia seorang budak. Ya, seharusnya dia bisa cuek-cuek saja, tetapi dia mempunyai hati supaya tuannya ini bisa sembuh. Dia memberitakan kabar sukacita, memberikan kabar pengharapan kepada Naaman. Siapakah yang bisa menyembuhkan? Ada pengharapan yang diberikan kepada gadis ini. Dia memberitakan bahwa ada nabi Israel yang bisa menyembuhkan. Ada nabi Israel yang bisa menyembuhkan. Dibutuhkan orang yang mau peduli untuk menolong Naaman ini, sehingga dia mendengar kabar baik itu, ada pengharapan di dalam dirinya, di mana dia harus akan bisa sembuh. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, Paskah adalah kabar sukacita. Paskah kabar gembira, di mana Allah yang mengasihi manusia menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia, menebus dosa-dosa kita yang berdosa. Dan di mana kasihnya yang begitu luar biasa, Tuhan merelakan dirinya untuk disiksa, dihina, dan puncak kasihnya adalah dia disalibkan di kayu salib, dihukum mati sampai mati. Dan pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, Tuhan bangkit dari kematian. Ini kabar sukacita, kabar gembira bagi manusia yang berdosa. Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, kita sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu, seharusnya kita mempunyai hati untuk mau memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita, yang dimana mereka masih merasakan wabah pandemi dosa. Mereka masih mencari-cari keselamatan. Mereka masih berusaha terus untuk berbuat baik. Mereka berusaha beramal untuk mendapatkan keselamatan. Mari kita bersama-sama menceritakan kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang sudah menebus dosa-dosa kita, yang sudah mengalahkan kematian. Ini yang harus kita sampaikan kepada mereka. Seperti gadis kecil ini, meskipun mereka menjadi gadis yang tawanan, menjadi budak, tetapi dia tawanan yang apa yang dia rasakan itu tidak membuat dia untuk tidak mengabarkan berita sukacita. Sebagai orang-orang Kristen, ya orang-orang yang sudah percaya, mungkin kita merasa kita orang-orang minoritas di tempat di Indonesia ini.
Tapi mari semangat mengabarkan Injil kita sampaikan kepada saudara-saudara. Karena kabar sukacita. Tidak ada di bawah kolong langit ini keselamatan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Kabar ini harus kita sampaikan kepada mereka yang mengalami kesusahan, putus asa, agar mereka ada pengharapan lagi. Yang kedua, bagaimana pemulihan itu bisa terjadi? Yang kedua adalah diperlukan iman yang membangkitkan pengharapan. Diperlukan iman yang membangkitkan pengharapan. Mari kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikel emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak yang dikasih di dalam Tuhan, saat Naaman mendengar berita dari si gadis ini, ada pengharapan bagi dia. Ada sukacita bagi dia. Wah, saya bisa sembuh. Yang selama ini penyakit ini dianggap sebagai penyakit kutukan yang belum ada obatnya. Tetapi rupanya gadis ini memberitakan berita yang begitu luar biasa bahwa ada yang bisa menyembuhkan di Israel. Dia bersukacita. Kemudian dia datang kepada tuannya, kepada raja, supaya dia diizinkan untuk datang ke Israel. Dan rupanya sang raja menyetujui. Raja menyetujui, memberikan surat jalan, dan Naaman membawa barang persembahan, oleh-oleh yang akan diberikan kepada raja. Tetapi ketika sampai di tempat raja, apa yang dikatakan raja? Wah, kemangsane aku ki Gusti Allah. Bisa muridke, bisa mateni wong, bisa mareki wong. Ini mesti golek goro-goro ini, gitu ya. Ini nggak mungkin
pengen sembuh tetapi mencari gara-gara untuk berperang. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, terkadang manusia seperti itu. Dia lupa bahwa dia punya Allah yang luar biasa. Raja ini lupa dia punya nabi utusan Allah yang mempunyai kuasa. Tapi dia tidak ingat karena dia ditutupi dengan gelarnya, dengan kedudukannya, dengan kekayaannya, sehingga dia lupa pada Allah yang itu. Sehingga dia mempunyai pemikiran yang negatif, selalu mempunyai pemikiran negatif ketika Naaman ini datang. Pikirannya akan mencari gara-gara untuk mengajak berperang. Tetapi Elisa melihat hal ini. Elisa menangkap hal ini. Kemudian Elisa menyuruh bujangnya untuk datang kepada raja, menyuruh supaya Naaman datang ke rumahnya. Disinilah harapan timbul, harapan semangat dari Naaman untuk sembuh datang, sehingga dia datang kepada Nabi Elisa. Rupanya ketika dia datang, dia sudah punya pengharapan. Dia sudah, wah ini ada kesembuhan. Ketika datang, disambut saja tidak. Elisa itu nyambut panglima, ini panglima perang ya, orang pejabat ya, harusnya kan disambut gitu ya, datang disambut. Enggak, menyuruh bujangnya untuk kamu Nabi Naaman, mandilah di sungai Yordan 7 kali, kamu akan tahir, kamu akan sembuh. Wah, bingung ya, tuh. Kudune lah ya nemone aku terus ndonga nang Gusti Allahe, bar ndonga terus mbok demek tanganku apa demek sing kena kusta, akhirnya seperti itu. Keinginan manusia itu seperti itu. Dipegang. Kok malah aku kok nadus ning gone Sungai Yordan. Sungainya gak reget sih sana ya. Sungai Yordan itu enggak bersih gitu. Gak reget sih sana. Malah diapik sungai ning daerah kono. Kan ning kono malah resik. Wis to. Mengakui penyakit yang malah nadus ning gone sungai yang kotor. Secara logika dia membutuhkan sentuhan dan harusnya disentuh, didongake piye tapi enggak, rupanya malah justru Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Terkadang iman yang kita miliki itu butuh sesuatu yang nyata. Seperti Thomas, ketika aku belum melihat, belum mencucukkan jariku ke bekas luka, aku nggak akan percaya. Itu Thomas seperti itu. Seringkali manusia itu seperti itu. Main dengan logikanya, dengan apa yang dia lihat juga. Tapi Tuhan mengatakan berbahagialah orang-orang yang percaya tetapi tidak melihat. Seringkali kita juga seperti Naaman ini, kita perlu pendeta ini gitu karena baik. Wes tak sambati sampai aku duwe masalah tak omongke kok yo mau buyang-buyung menang wae. Ora piye dituturi Pak, yo terus aku dijamah, siraku didongake. Ya, kadang-kadang kan enggak perlu seperti itu. Pak pendeta itu kadang-kadang disambati ya didengarkan. Oh, ternyata dia ada pergumulan ini, pasti akan didoakan. Pasti akan didoakan. Seringkali kita tuh masih seperti itu. Kudu didemek. Kudu didemek, kudu wah kayak diurapi atau loh Pak kok enggak kayak minyak urapan. Saya ini kan ingin bertobat Pak, harusnya kan saya dikasih minyak urapan, ditetesi ben aku gak berbuat dosa lagi loh. Tak tetesi ping 10.000, nek niate gak bertobat ya tetap berdosa. Bukan minyaknya yang mujarab, tetapi niat hati kita bertobat. Saya mendoakan gak perlu tak tumpangi tangan, ya. Gak perlu tak tetesi minyak atau tak mandikan dengan minyak. Seringkali manusia itu beriman tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Beriman masih menggunakan logikanya, masih menggunakan apa yang dia lihat. Jika dia tidak mendapatkan kenyataannya langsung dari hari itu juga dia tidak akan percaya. Inilah Naaman.
Ini diperlukan iman yang membangkitkan pengharapan dengan sungguh-sungguh. Iman yang tanpa melihat, tanpa ragu-ragu lagi. Tidak seperti Naaman ataupun Thomas yang belum percaya kalau belum melihat, belum mencucukkan tangannya, jarinya ke bekas luka. Tuhan Yesus belum percaya bahwa Tuhan itu bangkit. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah beriman, mari kita serahkan penuh hidup kita. Jangan melihat, aku tak melihat tanda yang nyata dulu. Belum melihat tanda yang nyata, aku tidak akan percaya. Konyol, iman yang konyol. Iman yang konyol. Diperlukan iman yang sungguh-sungguh. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang percaya tetapi tidak melihat. Dan saat ini generasi kita adalah orang-orang yang beriman, betul-betul percaya, karena kita tidak hidup di zamannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berada di surga dan benar-benar bangkit, dan kita tidak perlu melihat begitu kenyataannya. Firman Allah sudah disampaikan, sudah ditulis dengan jelas bahwa Tuhan bangkit. Dan Tuhan sudah menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Bahkan Tuhan sudah menunjukkan kepada 500 orang lebih. Itu sudah cukup bagi kita, untuk kita tidak meragukan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa memperoleh pemulihan? Diperlukan perbuatan yang taat pada firman-Nya. Iman tanpa perbuatan apa? Mati. Yang itu mengatakan iman tanpa perbuatan kosong, tidak ada apa-apanya. Mari kita baca ayat 13 sampai 14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Tetapi rupanya pegawai-pegawai Naaman, abdi-abdi Naaman ini ketika mendengar kabar dari si gadis ini, mereka juga mempunyai pengharapan bahwa tuannya, panglimanya itu pasti akan sembuh. Dan ketika mendengar perintah Nabi Elisa bahwa Naaman hanya disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali, sebanyak 7 kali. Tetapi rupanya Naaman mulai goyah imannya, mulai gusar. Mosok aku mau adus sing gitu, ora didemek wae ora, nemoni aku wae ora. Itu banget. Tetapi rupanya orang-orang di sekitarnya ini menguatkan Naaman supaya Naaman bisa melakukan perintah sang nabi ini. Dan dia mengatakan, loh, kalau seandainya nabi tadi mengatakan sesuatu, memerintahkan yang sesuatu yang berat, kan panglima mau kan melakukannya, apalagi ini hanya mandi loh, hanya mandi 7 kali. Kenapa tidak dilakukan? Kan yura buat ngomong juga dengan kali. Akhirnya Naaman melakukan itu. Dengan ayat yang ke-14 disitu dikatakan, maka apa tadi? Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu. Dia betul-betul melakukan perintah
sang nabi ini. Tidak hanya dengan imannya saja, tetapi dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia mau turun ke sungai Yordan, bukan di sungai yang lainnya. Dia mau membenamkan sebanyak 7 kali. Dia sempat berpikir membenamkan pertama, kok CNN gitu ya. 2 kali dia tidur, loh CNN. 3 kali, kok CNN. Mungkin dia sempat bujuri nabi ya. 4 kali, 5 kali belum ada perubahan. 6 kali, lah kok dunia kan mulai hilang gitu kan. Ini enggak sama sekali. Baru ketika dia ke-7 dia melakukan dan rupanya Tuhan memberikan sendiri. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, perlu ketaatan. Beriman saja itu tidak cukup. Aku beriman Tuhan Yesus juru selamatku, aku wis di apa istilahnya? Aku wis melok kelas baptisan, saya sudah dibaptis. Bahkan ketika saya ke Israel saya sudah dibaptis. Wah, itu luar biasa ya. Ada loh jemaat gereja baptis, bukan gereja baptis ini ya, gereja baptis lain. Sampai ke Israel tuh 7 kali ya, 7 kali dibaptis. Tapi perbuatannya imannya tidak menunjukkan dia orang Kristen yang dewasa ya. Sampai 7 kali dibaptis di sungai Yordan ya. Luar biasa. Bukan itunya masalahnya, tetapi ketaatan. Di dalam kehidupan kita mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya tertera di dalam KTP saja kita Kristen kemudian kita selamat, tidak. Tetapi iman kita harus kita buktikan melalui perbuatan kita. Bagaimana kita bisa hidup sebagai orang Kristen? Bagaimana kita menghidupi firman Allah ini? Bagaimana kita bisa menjalankan firman ini dalam kehidupan kita? Panjenengan mengikuti Paskah, mengikuti perjamuan Tuhan 10 kali umpamanya gitu ya. Umpamanya di gereja ini ikut perjamuan Tuhan, di gereja sana ikut perjamuan, gereja sana ikut perjamuan. Tidak menjamin dengan kita selamat kalau dengan tidak melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan, firman Allah harus kita lakukan dengan taat, tanpa terkurangi ataupun harus melakukan dengan taat supaya kita memperoleh pemulihan yang luar biasa, pembebasan yang luar biasa. Di momen Paskah ini Tuhan sudah menunjukkan kemenangan. Tuhan sudah mengasihi kita luar biasa. Sekarang tinggal kita, orang-orang yang sudah mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lakukan, tunjukkan iman dengan perbuatan, dengan taat. Mari kita sama-sama. Silakan para tugas untuk mempersiapkan diri. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan kembali di momen yang indah ini, di mana Tuhan telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan sudah memulihkan Bapak Ibu Saudara dari wabah pandemi dosa yang selama ini sebelum kita mempercayai Tuhan, kita dalam